sih ya berharga banget adanya sampah di sini. Kebetulan ya dia namanya di kampung halaman susah kerjaan gitu kan. Adanya sampah ya bisa cari nafkah di sini buat keluarga ya alhamdulillah gitu. Pemulungnya kayak sama juga. Pemulung. Kalau barang berharga sejenis logam emas juga pernah ditemuin gitu. Ini gak mau hitam loh. Emasnya emas ini kayaknya. Emas emas. Kalau di sini kan tergantung kita, kalau kitanya rajin ya cuma 100 atau 150 pasti dapat. Ya berbalik lagi ya ke pemerintah juga sih gitu ya. Ya namanya kami di sini kan pemulung ya apa ya emang kami cuma bisanya ya mulung gitu kan. Ya kalau bisa pemerintah ya lebih dirapihin lagi lah gitu sampah. Ya kendala ya itu paling ya kalau misalkan alat yang nggak ada ya kita nggak bisa kerja gitu. Kalau mobil nggak ada ya mau nyari apa kan gitu, sampahnya nggak ada. Kalau lagi kosong gitu mobilnya, kadang-kadang kan kosong kalau pagi nggak ada mobil gitu. Ya banyak kadang-kadang namanya dibuangan sampah kan kita resikonya kan gede gitu kan, besar juga kan. Kadang-kadang ya keurung sampah gitu kan. Iya. Kadang-kadang ada juga yang suka karena alat berat kan gitu. Kalau kita sakit kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri. Ya kalau buat kita batuk, sesak napas gitu karena emang hawa sampah kan bau. Kedepannya ya kita nggak tahu namanya pemerintah yang ini kan ya yang ngomong katanya mau tutup tahun 2021 kan kita nggak tahu juga. Ya gini kita masih ada sampah di sini ya kita manfaatin itu aja. Anak-anak di sini kan yang kurang-kurang mampu bisa sekolah, ya bisa dapat pendidikan yang lebih baik lah gitu, yang lebih ya buat mereka lah gitu, anak-anak yang kurang mampu, karena kan emang butuh banget kalau di sini gitu kan. Sekolah-sekolah yang orang-orang kayak kita kan butuh sekolah, biaya sekarang kan tahu sendiri biaya sekolah di sini kan mahal ya. Untuk ya alhamdulillah ada sekolah narik kelas kan, jadi anak-anak bisa sekolah. Awalnya ini kita berdiri hanya taman baca, karena anak-anak di sini mereka rata-rata tidak bisa membaca. Jangankan untuk membaca, untuk memegang pensil aja mereka tidak bisa. Jadi mereka itu sangat mendukung dengan adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah daerah sekitar Bulog ini, mereka mendukung. Jadi mereka ingin anak-anaknya pintar dengan anak-anak yang lain. Jadi awalnya itu kita hanya taman baca, hanya bermurid itu 8 orang. Jadi semenjak ini kita udah berdiri, mereka di sini ada sekolah yang gratis, yang benar-benar pure gratis, tidak memungut biaya. Mereka mau memasukkan anak-anak mereka ke sini. Di sini pertama itu kita ada dari PAUD itu kita ada playgroup, PAUD A, PAUD B, SD kelas 1 sampai kelas 6, sama SMP. Kelas 1 sampai kelas 3. Kalau SD dan SMP itu biasanya digabung. Kita gabung karena gurunya nggak ada. Di sini itu kekurangan guru untuk SD. Cuman kita mau ngambil guru keluar juga ya nggak mungkin, bayar pakai apa gitu. A, B, B. Rencananya kan ada donatur yang mau datang dari perusahaan Telkom. Nah, jadi mereka minta ada tampilan seni.
Akhirnya ya udah ada tarian. Ya itu khusus buat menampilkan gitu. Karena mereka minta. Tapi kalau nggak minta ya nggak juga. Soalnya kadang ada kan tamu yang bawa sendiri acara mereka gitu. Jadi kita cuman nonton. Nah untuk SD juga ada angklung. Bu Masna itu dulu awalnya sama-sama anak pemulung, tapi dia dapat beasiswa dari sekolah alam seperti anak pemulung. Dia meningkatkan kesejahteraan anak-anak lingkungan sini karena Teh Masna itu berpikir, oh anak-anak pemulung ini juga butuh pendidikan. Jadi Teh Masna itu mendirikan bangunan sekolah ini. Awalnya kita memang di Gubuk, jadi paginya untuk sekolah anak, malamnya untuk tidurnya Bu Masna. Awalnya sih simple ya, jadi ada anak usia 15 tahun sama adiknya 9 tahun. Jadi dia tuh nggak tahu baca tulis, nggak ngerti. Saya pikir usia segitu kan mungkin mereka udah kendala sama dunia sekolah. Ternyata mereka sibuk bantu orang tuanya, dan akhirnya saya pikir gimana caranya di lingkungan saya tuh ada pendidikan gitu. Jadi ya udahlah, saya punya kamar yang cukup 3x2, itu kan udah cukup luas gitu. Jadi saya bikin aja lah untuk mereka belajar di situ. Jadi motivasi saya untuk mendidik mereka tuh jadi terbangun adanya keluarga itu. Rata-rata pendatang. Jadi mereka itu ada yang dari Banten, dari yang Jawa, ada yang dari Karawang. Kayak saya sendiri dari Karawang gitu. Karena menurut mereka di kampung mereka itu kadang penghasilannya tidak mencukupi atau tidak ada, jadi mereka lari ke sini karena kan istilahnya di sini yang penting mereka nggak butuh ijazah, nggak butuh apapun, yang penting kemauan untuk kerja. Kalau dari pemerintah kita belum ada ya, karena kan kita belum punya legalitas. Tapi kalau untuk dari teman-teman atau dari perusahaan-perusahaan kita udah ada sih. Kalau di sini kita nggak nerima upah, jadi kita suka relawan. Kalau emang ada teman-teman yang mau bantu dana untuk guru ya kita kasih ke guru. Tapi kalau nggak ada ya mereka ikhlas sih untuk mengajar di sini. Kendala sih pasti banyak ya, karena apalagi di sini kan daerahnya pemulung, nggak semua orang tinggal tetap. Kadang anak-anak ada yang pulang kampung, ada yang balik lagi, jadi nggak tentu. Kadang kita paksa mereka harus setiap hari masuk, mereka nggak bisa karena kan ini bukan tempat mereka tinggal gitu, karena mereka hanya tinggal sementara ikut orang tua kayak gitu. Terus kadang juga anak-anak kan sekolah itu kan harus muterin gunung sampah, jadi agak jauh. Jadi kadang kalau anak-anak sedang nggak mau sekolah kan kita nggak bisa maksa juga gitu. Kadang mereka juga bantu orang tua. Saya sih pernah mengalami penyakit di tahun 2016, yaitu saya divonis sama dokter itu tumor, jadi tumor di bagian kepala. Tapi alhamdulillah itu masih kecil, masih bisa ditanganin. Mungkin itu karena hidup kurang sehat, karena kan dulu saya tuh mulung, jadi dapat daging, dapat buah-buahan dari sampah, jadi langsung dibersihin aja, langsung dimakan gitu, jadi tanpa diolah dengan baik gitu. Mungkin itu mengakibatkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Harapannya sih semoga saya membangun ini bisa lebih memotivasi anak-anak, terutama anak-anak yang besar ya, karena sekarang itu lebih banyak minatnya anak-anak yang kecil, tapi kalau untuk yang besar mereka karena udah sibuk mulung jadi lupa untuk sekolah. Jadi saya berharapnya anak-anak yang besar bisa termotivasi juga dari adik-adiknya gitu. Terus juga berharapnya di tahun depan sudah bisa memberikan izin untuk legalitas ini, karena kasihan anak-anak, karena kan harus kalau ujian harus jauh-jauh gitu, terus juga harus bayar mahal. Jadi mungkin kalau udah punya legalitas kan mereka udah bisa di sini kayak gitu sih harapannya.